Izin melanjutkan Yang Mulia. Kronologis perkara kami anggap dibacakan. Lanjut, ketentuan hukum kami anggap dibacakan. Selanjutnya terkait fakta-fakta hukum. Poin pertama atau nomor 1, bahwa terhadap perkara akuo termohon melaksanakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Karena berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap perkara yang penyidikan atau proses hukumnya telah dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, tetap diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sampai dengan penyelesaian perkara. Untuk poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kami anggap dibacakan. Poin 11, bahwa berdasarkan fakta penyidikan di atas, maka termohon telah memiliki minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Bahkan dalam hal ini termohon telah memiliki 3 alat bukti sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 21 garing PUU strip 2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi, Fraksa bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP lama, yaitu pertama, keterangan 94 orang saksi yang saling bersesuaian, yang kedua, surat-surat, petunjuk, dan keterangan ahli. Dalam hal ini terdapat 26 orang ahli. Selanjutnya, bantahan termohon. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan akuo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. Bahwa sebelum masuk ke dalam poin bantahan termohon, perlu kembali termohon sampaikan bahwasanya berdasarkan ketentuan peralihan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP membunyikan bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa oleh karena perkara akuo telah berada pada tahap penyidikan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka seluruh proses penyidikannya tetap tunduk dan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut. 1. Pelapor atas 3 laporan polisi, yakni A. Laporan polisi nomor LP garing B garing 978 garing Romawi 4 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jakarta Pusat garing Polda Metro Jaya tanggal 23 April 2025 atas nama pelapor Andi Kurniawan. B. Laporan polisi nomor LPB 1387 garing Romawi 4 garing 2025 garing SPKT garing Polres Metro Jaksel garing Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025 atas nama pelapor Lecumanan. C. Laporan polisi nomor LP B976 garing Romawi 5 garing 2025 garing SPKT Satreskrim Restro Bekasi Kota garing Polda Metro Jaya tanggal 5 Mei 2025 atas nama pelapor Samuel Suken. Tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki hubungan hukum apapun. Jawaban termohon. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah salah dan keliru sehingga patut untuk ditolak seluruhnya. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketiga pelapor dan atau adanya laporan tersebut tidak memiliki legal standing, keterkaitan atau hubungan hukum apapun. Argumentasi pemohon tersebut didasarkan pada pemahaman yang keliru mengenai sifat hukum pidana dan ketentuan mengenai penyampaian laporan polisi. Bahwa perkara akuo bermula dari laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik
fitnah serta manipulasi informasi elektronik terkait tuduhan penggunaan ijazah S1 palsu milik korban Insinyur Haji Joko Widodo yang disebarkan melalui media sosial. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam penyidikan, tindak pidana tersebut telah tersebar luas di beberapa akun media sosial dan telah diketahui oleh khalayak umum bahwa keberadaan ketiga laporan polisi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban hukum dari warga negara yang mengetahui atau merasa dirugikan akibat adanya suatu dugaan peristiwa pidana yang disebarkan ke publik. Terlebih lagi, konten yang dipermasalahkan menyangkut ruang publik atau media sosial yang dapat diakses oleh khalayak umum. Termohon memiliki kewajiban hukum untuk menerima dan menindaklanjuti setiap laporan tersebut melalui serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan tupoksi termohon sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Bahwa keabsahan proses hukum ini diperkuat oleh fakta bahwa selain ketiga laporan polisi di atas, terdapat pula laporan polisi utama nomor LPB-2831-4-2025-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 yang diajukan langsung atas nama pelapor korban sendiri, yaitu Insinyur Haji Joko Widodo. Seluruh laporan polisi ini saling berkaitan terhadap satu rangkaian peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh pemohon. Bahwa dalam proses penanganan laporan-laporan tersebut, termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional, prosedural, akuntabel, sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan terhadap ketiga pelapor tersebut tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki hubungan hukum apapun adalah dalil yang salah dan keliru. Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak untuk seluruhnya. 2. Pemohon mendalilkan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah tidak tepat dan diduga merupakan pasal yang diselundupkan. Jawaban termohon, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap diri pemohon adalah tidak tepat dan diduga merupakan pasal yang diselundupkan. Bahwa termohon menolak dalil tersebut karena tidak didukung dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan menyimpang dari batas kewenangan pra peradilan sebagaimana ditentukan hukum acara pidana. Bahwa pemohon pada prinsipnya berhak mengajukan keberatan atas tindakan hukum termasuk melalui mekanisme pra peradilan. Namun, hak tersebut tidak menjadikan pemohon sebagai pihak yang berwenang menentukan atau menyatakan sendiri bahwa penerapan suatu pasal terhadap dirinya tidak tepat, apalagi mengkualifikasikan adanya penyelundupan pasal-pasal tanpa mekanisme pembuktian material di persidangan pokok. Bahwa hukum acara pidana di Indonesia tidak memberikan kewenangan kepada lembaga pra peradilan untuk menilai tepat atau tidak tepatnya penerapan pasal maupun untuk memeriksa dan memutus pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan. Pra peradilan adalah mekanisme pengawasan terhadap tindakan penegak hukum dari sisi keabsahan formil atau prosedural, bahkan forum untuk mengadili materi perkara atau menilai konstruksi pasal yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum. Bahwa ketentuan tersebut tercermin dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang kini telah diperbarui melalui pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/2014 yang pada pokoknya membatasi kewenangan pra peradilan pada pengajuan keabsahan tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi, serta sah atau tidaknya penetapan tersangka dari aspek formil dan prosedural. Bahwa penilaian apakah perbuatan seseorang memenuhi atau tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, termasuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, merupakan substansi materi perkara. Ranah tersebut berada dalam kewenangan hakim majelis pada persidangan pokok perkara, bukan hakim tunggal pra peradilan.
Dalam pengujian keabsahan penetapan tersangka, Hakim pra-peradilan hanya memeriksa apakah pada saat penetapan tersangka telah terdapat minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP, serta apakah prosedur penetapan tersangka dan tindakan penyidikan lainnya dilakukan sesuai asas due process of law. Pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai bobot atau kualitas pembuktian material maupun untuk menguji apakah alat bukti tersebut membuktikan tepat atau tidak tepatnya penerapan pasal tertentu. Bahwa batasan kewenangan tersebut ditegaskan pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan, khususnya Pasal 2 Ayat 2 yang menyatakan pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Pasal 2 ayat 4 menyatakan persidangan perkara pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Bahwa dengan adanya batasan tersebut, permintaan pemohon agar pra-peradilan menilai ketepatan penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap dirinya berada di luar kompetensi pra-peradilan dan tidak sejalan dengan fungsi lembaga pra-peradilan dalam hukum acara pidana. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang menduga bahwa pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan pasal yang diselundupkan, termohon perlu menegaskan kembali bahwa persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE telah muncul sejak awal laporan polisi nomor LPB-281-4-2025-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 atas nama pelapor Insinyur Haji Joko Widodo diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Bahwa dengan demikian persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE bukanlah pasal yang baru ditambahkan kemudian secara diam-diam atau diselundupkan dalam proses penyidikan, melainkan telah menjadi bagian dari konstruksi awal dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh korban dan ditindaklanjuti oleh termohon sesuai laporan tersebut. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya penyelundupan pasal tidak menunjuk pada perubahan resmi atau penambahan pasal di luar laporan dan administrasi perkara yang telah berjalan, serta tidak menguraikan secara konkret proses mana yang diduga sebagai penyelundupan. Tanpa uraian konkret mengenai tindakan yang melanggar hukum acara pidana, tuduhan adanya pasal yang diselundupkan tersebut menjadi tidak berdasar secara yuridis. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, termohon berpendapat bahwa kewenangan pra-peradilan terbatas pada pengujian keabsahan aspek formil dan prosedural penetapan tersangka serta tindakan penyidikan tertentu, bukan pada penilaian tepat atau tidak tepatnya penerapan pasal maupun pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Persangkaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon telah muncul sejak awal laporan korban dari Insinyur Haji Joko Widodo dan bukan merupakan pasal yang diselundupkan dalam proses penyidikan. Dalil pemohon yang menyatakan bahwa penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah tidak tepat dan diduga merupakan pasal yang diselundupkan dan tidak didukung oleh dasar hukum acara pidana dan tidak menunjukkan adanya pelanggaran formil atau prosedural yang menjadi objek kewenangan pra-peradilan. Bahwa oleh karena itu, dalil pemohon mengenai penerapan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE terhadap pemohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan berada di luar ruang lingkup kewenangan pra-peradilan, sehingga patut untuk dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, poin 3. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tidak ada bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014 dan pasal 184 KUHP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah melawan hukum. Jawaban termohon.
bahwa termohon berpendapat dalil pemohon tersebut tidak sejalan dengan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dan pasal 184 KUHP serta bertentangan dengan fakta proses penyidikan perkara akuo. Bahwa pemohon mendalilkan ketidaksahan penetapan tersangka dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014, namun putusan MK yang dimaksud justru memberikan standar yang jelas dan objektif bagi penilaian keabsahan penetapan tersangka, yaitu penetapan tersangka merupakan objek yang dapat diuji melalui pra-peradilan dan frasa bukti permulaan cukup dan bukti yang cukup harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Bahwa dalam perkara akuo, pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka, termohon telah memenuhi bahkan melampaui standar minimal tersebut karena penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sekurang-kurangnya 3 jenis alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, dan yang ketiga surat. Bahwa keabsahan dan kecukupan alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon tidak hanya dinilai secara internal, tetapi juga telah diuji secara formil oleh jaksa penuntut umum. Berkas perkara atas nama pemohon telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 30 April 2026. Dan selanjutnya setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau disebut tahap 2 pada tanggal 19 Juni 2026, hal ini menunjukkan bahwa alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon dipandang cukup oleh penuntut umum untuk melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara akuo, termohon telah memiliki sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, bahkan dalam bentuk lebih dari 2 jenis alat bukti. Dan penetapan tersangka didahului dengan pemeriksaan pemohon sebagai saksi atau calon tersangka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2014 yang sebagaimana dimaksud. Bahwa oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan tidak adanya bukti permulaan cukup atau alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka tidak sejalan dengan ketentuan putusan MK yang dimaksud dan pasal 184 KUHP serta tidak sesuai dengan fakta proses penyidikan perkara akuo. Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak seluruhnya. Yang keempat, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa tidak ada alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka khusus terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Jawaban termohon, bahwa termohon berpendapat dalil pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta proses penyidikan perkara akuo karena dalam rangka pembuktian dugaan tindak pidana berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE dimaksud, termohon telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 jenis alat bukti yang sah. Bahkan dalam hal ini termohon telah memenuhi 3 jenis alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, yaitu dalam hal ini terdapat keterangan ahli, surat atau petunjuk, dan keterangan saksi. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan tidak ada alat bukti khusus untuk pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tidak memperhatikan fakta bahwa termohon dalam proses penyidikan telah mengarahkan pengumpulan alat bukti pada pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut, khususnya mengenai dugaan perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan atau menyembunyikan suatu informasi transaksi elektronik milik orang lain. Bahwa secara rinci alat bukti yang dikumpulkan oleh termohon terkait pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. Pertama, alat bukti keterangan ahli. Lalu yang kedua, alat bukti surat dan petunjuk. Dan yang ketiga adalah alat bukti keterangan saksi. Bahwa kecukupan alat bukti formil yang dikumpulkan oleh termohon terkait pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE juga telah ditelaah oleh jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkas perkara akuo telah dinyatakan lengkap atau P21
oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2026 dan telah dilanjutkan dengan proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap 2 pada tanggal 19 Juni 2026 yang menunjukkan bahwa alat bukti yang disajikan termohon dipandang cukup secara formil oleh penuntut umum untuk mendukung dakwaan, termasuk dakwaan berdasarkan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, termohon berpendapat bahwa pada saat penetapan pemohon sebagai tersangka khusus terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE sebagaimana yang dipermasalahkan telah tersedia sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, bahkan 3 jenis alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Oleh karenanya, dalil pemohon yang mendalilkan tidak adanya alat bukti sebagaimana dimaksud pada pasal 184 KUHP dalam penetapan pemohon sebagai tersangka khusus terhadap pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak untuk seluruhnya. 5. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan termohon tidak pernah menyampaikan BAP pemohon ketika memberikan keterangan sebagai tersangka. Jawaban termohon bahwa keberatan pemohon mengenai keterlambatan penyampaian atau tidak tersampaikannya salinan BAP apabila pun benar terjadi hanya menyentuh aspek pelayanan administrasi penyidikan dan bukan syarat sah penetapan tersangka. Penetapan tersangka tetap dinilai dari kecukupan alat bukti dan kepatuhan terhadap prosedur hukum acara pidana, bukan dari urusan administrasi pemberian salinan BAP. Bahwa dalam menjalankan rangkaian proses penyidikan, termohon senantiasa menjunjung tinggi asas due process of law sebagai pilar utama file trial. Termohon secara nyata telah mengakomodir seluruh hak-hak defensif pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang dijamin atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Seperti pertama, termohon telah dan melaksanakan pemisahan berkas perkara splicing sesuai dengan permohonan dan permohon. Yang kedua, termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang meringankan yang diajukan oleh pemohon. Ketiga, termohon telah melaksanakan gelar perkara khusus sebagaimana yang dimintakan oleh pemohon. Termohon memberikan ruang bicara yang seluas-luasnya serta posisi yang sangat adil kepada pemohon dan penasihat hukumnya untuk memaparkan argumentasi maupun pembelaan mereka. Oleh karena itu, secara substansi, hak-hak pembelaan pemohon sejatinya telah terakomodir secara sempurna tanpa adanya terkurangi sedikit pun. Andaipun terdapat perbedaan penafsiran tata cara pelaksanaan pasal 72 KUHP terkait turunan dokumen, keadaan tersebut hanyalah bersifat teknis administratif dan sama sekali tidak mempunyai relevansi yuridis terhadap keabsahan penetapan tersangka.